Oke, tahap selanjutnya kita akan membuat kusen pintu dan jendela. Kusen pintu dan jendela. Jadi di denah ini kita akan masukkan pintu dan jendelanya. Oke. Caranya seperti apa? Pertama-tama kita akan buat jendela. Misal ya, bukaannya dari sini, pintunya di sini, kemudian jendelanya ada di sini. Di sini juga ada jendela, mungkin nanti dikeliling jendelanya. Karena kita buat pos satpam biar kita buat terbuka ya. Caranya kita akan buat gambar pintu dulu ya. Kita akan buat pintu dulu. Caranya teman-teman, kita buat rectangle atau kotak lagi dengan ukuran 5 cm kali 15. Caranya REC spasi klik tarik. Jadi kita klik titik 05 ya, ukurannya titik 05 koma titik 15 seperti ini. Enter. Oh, dia ngadapnya ke sana ya. Saya akan contohkan teman-teman, ini kusen pintu yang sederhana aja ya. Sebetulnya bisa yang kompleks, tapi ini kita buat yang mudah dulu. Kita udah punya kusennya, ini kusennya. Cuman kita belum buat layer kan teman-teman ya. Kita belum buat layer. Nah teman-teman tinggal buat aja layernya dulu. Kita kasih nama kusen aja gitu ya. Kusen. Gambar warnanya kita pilih warna coklat misalnya, coklatnya seperti itu. Oke, kita sesuaikan layernya. Nah, kita udah buat seperti ini. Karena kita akan simpen atau letakkan kusen ini di dinding yang vertikal di sini, kita akan putar gambar ini. Caranya RO spasi, pilih objeknya, kemudian spasi lagi, klik, kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau tarik ke bawah nih, tariknya ke atas, ke bawah sama nih. Tarik ke bawah misalnya, seperti itu. Kemudian kita move, pindahkan objek ini ke sini. Karena kita akan simpan pintunya di sini. Oke. Atau teman-teman biar nggak pusing, kita pisah dulu ya. Kita buat full dulu untuk kusennya. Biasanya bukaan pintu itu ada yang 80, kita buat 80 ya. Kita buat 80. Caranya teman-teman klik perintah polyline ya, PL spasi klik di sini. Kemudian F8 ya. Klik juga sini. Kita buat ukuran 0,8 karena 80 ya. Titik 8 spasi. Nah, seperti ini. Nah, klik lagi sini bebas ya. Ini buat acuannya teman-teman. Selanjutnya kita copy objek ini ke bawah. Pilih objeknya atau CO dulu bisa. Spasi, klik. Nah, kita buat di sini salah satu sudut misalnya, geser ke bawah. Nah, ini dipastikan ini lurus ke bawah ya, lurus. Seperti ini. Jadi kita punya ukuran dari sudut dari pinggir ke pinggir itu di 80 cm. Selanjutnya teman-teman kita buat daun pintunya. Caranya teman-teman tinggal buat aja kotak dari sini. REC, perintahnya REC spasi klik dari sini. Kemudian sini. Atau ketebalan pintu, biasanya ketebalan pintu itu di 3 cm. Kita buat rectangle atau kotak dengan ukuran 3 cm dikali ke panjangnya, tergantung ini lebar ini berapa. Berarti kalau ini dari sini ke sini 80, sekitar 70 ya. Kita akan buat rectangle ukuran 3 cm dikali 70 cm. Caranya seperti apa? Teman-teman tinggal buat aja REC spasi klik tarik. Tadi berapa? Titik 03, 3 cm ya. Teman-teman ikuti aja ukurannya sama dengan ini. Koma titik 7. Enter. Nah, kita udah dapat ya. Kita mau pindahkan ini. Logo sini berdiri ya, gampang. Teman-teman tinggal rotasi aja, tinggal rotasi. RO spasi klik tarik ke bawah. Kemudian kita move, pindahkan M. Nah, ini misalkan. Sebetulnya biasanya ini kusen sederhana ya, biar nggak pusing.
Pokoknya posisikan di sini. Seperti ini. Jadi kita ada kusen 1, kusen 2, kemudian daun pintunya. Tahap selanjutnya kita akan buat arch atau garis lengkung di sini, garis lengkung. Garis sebagai tanda putaran pintu. Caranya teman-teman, kalau kemarin teman-teman udah praktek yaitu perintahnya ARC. Jadi kita klik ARC, spasi, klik di sudut sini, kemudian klik juga di sudut daun pintunya. Nah, sekarang tarik. Kalau misalkan dari teman-teman kaku seperti ini F8, ininya arahnya cuma bisa vertikal horizontal, teman-teman tinggal tekan F8. Nah, maka jadi ini bebas nih waktu F8 tarik aja kira-kira yang pas. Oh ini misalkan pasnya ada, klik aja. Ini lebihnya kita potong, PR spasi lagi 2 kali, potong. Itu bisa ya. Kemudian layarnya kita sesuaikan. Ini layarnya layar kusen. Ini karena tadinya hanya untuk garis bantu, kita hapus lagi. Caranya spasi, klik objeknya yang mau dihapus, spasi lagi. Oke, seperti itu. Sekarang kita udah punya kusen, gambaran kusen pintu ya. Nah, kusen pintu. Sekarang kita coba masukkan ke dinding. Nah, kemarin kan saya udah membahas tentang blok teman-teman. Jadi beberapa objek ini kita gabung jadi satu. Nah, coba kita praktekkan di sini. Karena pintu ini terdiri atas beberapa objek, ada 3 rectangle sama 1 arch, kita gabung. Caranya blok semuanya, blok semuanya untuk objek ini. Kemudian perintahnya ketik B spasi. Nah, kita kasih nama. Misal di sini pintu gitu ya. Setelah di pintu, oke. Sehingga kita nggak susah-susah kalau mau milih objek pintu ini. Sekarang kita move ya, kita pindahkan M spasi. Pilih dulu objeknya, bisa M baru M spasi. Nah, bisa di sudut ini kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, pas pintu ini kan biasanya bolong. Ini dinding, ini simbol dinding ya. Dinding. Pas pintu harusnya tidak ada dinding, harusnya bolong. Sehingga kita akan potong si dinding ini kita potong. Caranya seperti apa? Sama ya. Yang dinding ini pun garis ini kita hapus. Caranya TR spasi lagi. Klik potong ya. Ini potong lagi. Nah yang ini kita hapus. Caranya spasi, klik ini, klik lagi, spasi lagi, kita hapus. Nah, kita udah punya gambar seperti ini. Kalau yang as jangan diganggu buat, tetap biarkan aja seperti ini. Nanti kita hilangkan, tapi dengan cara di hide. Caranya seperti apa nanti ya. Sekarang kita masih butuh. Selanjutnya kita akan membuat kusen jendela. Kalau tadi kusen pintu, ini sekarang akan kita buat kusen jendela. Caranya seperti apa? Mirip-mirip sebetulnya dengan yang pintu, cuman jaraknya yang berbeda. Atau kita buat jarak tetap sama aja dengan pintu. Caranya teman-teman sebetulnya tinggal copy aja dari yang pintu ini, bloknya, CO spasi, copy dulu ya. Kita keluarkan dulu biar nggak pusing teman-teman. Nah dari sini kan ini udah di blok, kita akan pecahkan bloknya dengan cara di explode. Kita explode, perintahnya adalah X spasi, klik objek yang pintu ini, kemudian spasi lagi. Nah sekarang kita pisah lagi nih, dari yang tadinya udah blok, sekarang pisah lagi. Yang tidak diperlukan kita hapus, ini yang daun pintu sama garis bantu lengkung ini, yang arch ini kita hapus. Untuk dua-duanya, kemudian X spasi seperti itu. Nah, sekarang yang kita buat adalah kalau ini kusen jendelanya, yang sekarang tugas kita adalah membuat daun jendelanya, daun jendela. Caranya teman-teman tinggal ketik atau tinggal buat rectangle kotak REC,
Ketebalannya sama 3 cm, sama dengan yang tadi, REC, spasi, klik, tarik, titik 03, titik 7. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita udah punya kotak dengan ukuran 70 dikali 3 cm. Selanjutnya kita pindahkan daun jendela ini ke sini. Nah, pas kan teman-teman ya? Pas seperti ini. Ini adalah daun jendelanya, kacanya belum. Sekarang tugas kita adalah membuat ketebalan si daun jendelanya. Biasanya daun jendela tebalnya di 7 atau 8 cm. Kita buat aja di sini. PL. Kita kasih perintah PL polyline ya. PL spasi. Klik di sini, ini buat garis bantu ya teman-teman ya. Tarik ke atas titik 07 misal gitu ya. Nah, seperti ini. Tarik ke arah kiri biar terpotong seperti ini, biar ada perpotongannya. Setelah ini teman-teman tinggal buat kotak rectangle ya. REC spasi, klik di sudut bawah, kemudian tarik ke sudut kanan atas seperti ini. Nah, yang garis batu ini kita hapus lagi. Tadi kusen ya. Oke. Yang ini pun kita copy ke atas. Jadi ini di sisi bawah, sisi atas pun kan butuh. Kita copy ke sisi atas, CO spasi blok, kemudian klik sudut atasnya kita gabungkan dengan sudut gitu ya. Oke, ini adalah daun jendelanya teman-teman. Sekarang kita akan buat kaca. Kalau buat kaca kita buat kotak rectangle teman-teman, cuman dengan ketebalan yang dikira-kira aja seperti ini. Misalkan kacanya ada di tengah ya, jadi teman-teman tinggal REC spasi, klik di sini biar agak masuk dikit ya, kemudian klik juga di dalam sini ada bawahnya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Kemudian garis yang nggak perlunya ini kita trim, TR spasi lagi, yang bawah juga sama, TR spasi lagi, klik. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan blok, atau yang kaca ini kalau teman-teman misalkan mau membuat layer baru bagus, atau mau disamakan ini layernya kusen aja sama, nggak apa-apa. Misalkan yang ini kita buat layernya kusen. Oke, seperti itu. Oh ya, satu lagi teman-teman, ada materi baru ya teman-teman, catat. Ini MA, ada perintah MA yaitu untuk menduplikasi dari properti satu objek. Misal ya, contoh yang ini adalah rectangle dengan kontrol atau dengan atributnya dia layernya layer kusen, kemudian dengan ketebalan garisnya di sini ketebalan garis belum diatur ya, ketebalan layernya masih by layer, kemudian ini by layer. Nah, ini bisa diduplikasi ke objek lain, mulai dari layernya atau ketebalan garisnya dan lain-lain ke objek lain dengan perintahnya. Caranya teman-teman tinggal ketik MA spasi, klik objek yang mau diduplikasi propertiesnya, kemudian klik, lihat sampai si pointernya ada warna apa, ada simbol koasnya, ada simbol koas. Sekarang tinggal klik ke objek yang mau disamakan propertiesnya ini, yang dia kaca. Nah, dia berubah ya. Yang tadinya layernya nggak tahu apa, layer default, kemudian berubah sekarang layernya jadi menyesuaikan dengan yang ini ya, yang daun jendela. Oke, kita udah punya nih gambar kusennya. Sekarang tugas kita adalah sama dengan yang pintu tadi, kita blok ini semuanya, kita pilih semuanya, kemudian B spasi, kita kasih nama apa, kusen jendela atau jendela aja nggak apa-apa, enter atau spasi. Nah, kita udah blok ya. Selanjutnya kita akan masukkan kusen ini ke dinding, move M spasi, klik objeknya, spasi lagi, nah klik di satu sudut, kita masukkan ke sini misalnya. Ini kita buat sembarang dulu aja ya, di sini satu misalnya. Kemudian kita trim yang ini,
trim. Ini juga kita trim lagi, trim. Yang ada di tengahnya ini yang garis ini kita hapus. Nah, hapus. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian saya mau lagi jendela di bawahnya misalnya, tinggal copy aja CO spasi tarik. Ini mau di mana? Di sini misalnya. Atau jarak 1 meter satu gitu. Nah, trim lagi TR spasi lagi 2 kali. Nah, ini juga sama nih, TR spasi lagi, klik. Nah, yang ada di tengahnya ini, sisanya ini kita buang atau kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi kita udah punya kusen pintu, kusen jendela. Nah, 2 ya jendela. Oke teman-teman, sebelumnya saya sudah membahas yaitu mengenai mirror. Mirror itu untuk menduplikasi objek tapi dengan arah berlawanan. Nah, yang jendela ini kita akan duplikasi cuman dengan arah yang berlawanan. Untuk apa? Untuk jendela yang ada di belakang. Misal ya, prakteknya seperti apa? Nah, teman-teman, tinggal ini blok salah satu jendela. Ingat ya, bloknya dari kiri atas ke kanan bawah. Blok seperti ini. Udah kepilih jendelanya. Atau karena ini udah di blok, tinggal temen-temen diklik juga bisa seperti ini. Diklik aja objek jendelanya. Kemudian ketik MI spasi. Nah, teman-teman tinggal tentukan di sini, dari sini bebas lah, mau di sini, mau di sini. Klik, mau ke atas, mau ke bawah sama aja ya. Klik ke atas, tarik, kemudian diklik lagi. Setelah itu spasi. Nah, itu muncul objek baru. Jendela dengan arah yang berlawanan, lihat ya, berlawanan kan. Satu yang ini kacanya di sebelah kiri, kemudian ini sebelah kanan. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan ke dinding yang belakang sini ya. Caranya pilih objeknya, kemudian M spasi, kita tarik ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian mau di copy juga ke atas ke bawah, misalkan CO spasi. Sini mau jaraknya berapa? Misal karena ini mendekati 1, ini kita ketik 1 aja, 1 spasi. Jadi kita copy objek ini ke bawah dengan jarak 1 ya. Kemudian kita pilih lagi objeknya, kita copy yang juga ke atas, misalkan CO spasi, tarik ke atas 1 juga spasi. Oh tapi ini kelebihan, misalnya kita geser aja teman-teman. Kalau lebih seperti ini, kita pilih objeknya. Ini lihat teman-teman, ini kan masuk ke kolom ya. Kita geser aja nih, kita geser. Tiga-tiganya kita pilih 1, 2, 3. M spasi, kita geser. Nah, harusnya sih center. Cuman takutnya teman-teman agak bingung, kita ini sembarang dulu aja, geser ke bawah gitu. Klik seperti ini. Nah, ini wah kelebihan. Kita geser dikit aja sini biar nggak masuk. Nggak ada sisa. Ini juga ada sisa seperti ini. Ya, guys, sekarang tugas kita adalah trim. TR spasi lagi, klik. Perintahnya ini masih berlaku, jangan dulu di close. Klik lagi. Perintahnya masih berlaku juga, klik lagi di sini, klik lagi di sini. Terus ya teman-teman, delete semua di sini. Ini juga delete. Kemudian kita kembali ke video berikutnya. Kusen